Hai sahabat Englishpedia, are you ready to learn? Come on, come follow me. Hi Ladybug, good morning. Hi Joe, I have a riddle for you. What is something you will never see again? I know it. It's yesterday, right? That's right, yesterday never comes again. That's why we have to work hard because the apple doesn't grow on the tree. Sahabat Englishpedia, pada contoh ungkapan the apple doesn't grow on the tree dan what is something you will never see again adalah contoh materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Mereka adalah proverb and riddle. Berikut ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari terkait proverb and riddle. Yang pertama, definition of proverb and riddle. Yang kedua, function. Yang ketiga, type of proverb and riddle. Dan yang keempat adalah example. Sebelum kita mulai pembahasannya, silakan klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari Englishpedia. Sahabat Englishpedia, agar memudahkan sahabat dalam belajar, dua materi ini akan kita bahas secara terpisah. Dan yang akan pertama kali kita bahas adalah proverb. Nah, sahabat pasti bertanya nih, apa itu proverb? Di bagian ini kita akan mempelajari pengertian, karakteristik, serta fungsi dari proverb. Secara harfiah, proverb dapat diartikan sebagai peribahasa. Sedangkan menurut pengertian, proverb is a verse or collection of words that has a fixed arrangement, contain certain definition which have positive suggestion. Yang artinya, peribahasa merupakan ayat atau kumpulan kata yang mempunyai susunan tetap, mengandung pengertian tertentu, serta berisi saran-saran positif. Berikut ini adalah contoh dari proverb atau peribahasa dalam bahasa Inggris. A watch pot never boils. Artinya, panci yang diawasi tidak pernah mendidih. Maksud dari peribahasa di atas adalah waktu akan terasa lebih lama ketika Anda menunggu sesuatu itu terjadi. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari pengertian serta contoh dari proverb. Selanjutnya, poin kedua yang akan kita pelajari terkait proverb adalah social function. Proverbs have function to teaching, enlightening, and persuading people. Jadi, tujuan mempelajari proverb adalah untuk memberikan pengajaran, memberi wawasan, serta mengajak seseorang. Kemudian, bagian selanjutnya adalah memahami karakteristik dari proverb. Proverb memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, proverb have fixed arrangement, yang artinya proverb sudah tersedia. Sahabat tinggal mencari, membaca, dan memahami makna tersirat yang terkandung di dalamnya. Ciri yang kedua, proverb have positive suggestion, atau memiliki nasihat yang positif. Contohnya adalah, don't judge the book just by the cover. Ciri yang ketiga, proverb are aimed to be easy to remember. Peribahasa itu seharusnya sangat mudah untuk diingat, especially they are using rhyme, alliteration, dan ellipsis. Karena dalam proverb mereka sering menggunakan rima, pengulangan, serta penyingkatan. Contohnya adalah no woman, no cry. Selanjutnya, ciri yang keempat dari proverb adalah proverb often use figurative language. Peribahasa sering menggunakan makna kiasan. Contohnya adalah metafor atau majas membandingkan, hyperbole atau melebih-lebihkan, dan personification atau majas yang menganggap benda seolah-olah manusia. Contohnya adalah silent is gold. Nah, sahabat Englishpedia, itu adalah karakteristik atau ciri-ciri, contoh, dan juga pengertian dari proverb. Selanjutnya, kita akan mempelajari type of proverb atau jenis-jenis peribahasa.
Nah, sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari the kinds of proverb atau macam-macam peribahasa. Terdapat beberapa jenis proverb. Yang pertama adalah aphorism atau pepatah. This proverb offer advice. Jenis proverb ini memberikan nasihat. Contohnya adalah don't go too far in the small. Maksudnya, persoalan kecil jangan dibesar-besarkan. Kemudian, jenis proverb yang kedua adalah parable atau perumpamaan. This proverb contains parable and has a moral lesson. Jenis peribahasa ini mengandung perumpamaan serta memiliki pesan moral. Contohnya adalah to carry coal to a new castle, yang artinya bagai membuang garam ke laut. Selanjutnya, jenis proverb yang ketiga adalah pameo atau slogan. This proverb give spirit or motivation. Jenis peribahasa ini memberikan nasihat atau motivasi. Contohnya adalah early bird get worms, yang artinya rezeki yang lebih baik untuk orang yang bangun lebih pagi. Kemudian, jenis peribahasa yang keempat adalah idiom. Idiom is phrases which its meaning can't be deciphered by defining individual words, yang artinya idiom adalah kumpulan kata atau kalimat yang artinya tidak bisa didapatkan dengan mengartikan kata tersebut. Contohnya adalah pull your shock up, yang artinya improve your behavior. Nah, sahabat Englishpedia, itu adalah jenis-jenis proverb. Sangat mudah kan? Nah, di bagian selanjutnya kita akan mempelajari riddle secara mudah dan menyenangkan. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari riddle secara singkat dan mudah. Pertama, kita akan mencari tahu pengertian dari riddle. Riddle is a type of poem that describes something without actually naming it, leaving the reader to guess. Riddle adalah jenis puisi yang menggambarkan sesuatu tanpa menyebutkan apa itu, sehingga memberi kesempatan pada pembaca untuk menebaknya. Riddle secara umum dapat diartikan sebagai tebak-tebakan. Contohnya adalah, the whiter I get, the dirtier I am. Who am I? Siapakah aku? Semakin putih diriku, semakin kotor aku. Jawabannya adalah blackbird. Di bagian selanjutnya, kita akan semakin memahami apa itu riddle dengan mempelajari karakteristik atau ciri-ciri dari riddle. Riddle is something aimed the reader to guess. It can be in the form of. Berikut ini adalah ciri-ciri atau bentuk dari riddle. Yang pertama, enigmatic statement, pernyataan penuh teka-teki. Contohnya adalah, I have a head and tail, but I don't have body. What am I? Jawabannya adalah coin. Bentuk yang kedua adalah description atau gambaran. Contohnya adalah, sometimes it's half, sometimes it's full, sometimes it's gone. What is it? Jawabannya adalah the moon. Bentuk riddle yang ketiga adalah question atau pertanyaan. Contohnya adalah, what has four wheels and flies? Maka jawabannya adalah garbage truck. Selanjutnya, bagian penting yang perlu kita pelajari terkait riddle adalah social function atau fungsi sosial. Berikut ini adalah fungsi sosial dari mempelajari riddle. Yang pertama, to entertain the reader. Digunakan untuk semata-mata tujuan hiburan semata. Yang kedua, to introduce a variety of vocabulary. Untuk mengenalkan sejumlah kosakata baru. Dan yang ketiga adalah to develop analytical thinking, untuk mengembangkan berpikir kritis. Nah, sahabat Englishpedia, itu adalah proverb and riddle yang menjadi materi kita pada video kali ini. Sangat mudah kan?
So I think that's all for today's video. I hope you enjoy it and see you on the next vid. Goodbye.